Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pengaruh eksternal dalam wirausaha. Nah, jadi pengaruh eksternal ini adalah salah satu hal yang juga sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu usaha. Nah, kalau kita pernah belajar tentang bagaimana menganalisis perusahaan gitu ya, jadi ada namanya analisis SWOT di situ. Jadi strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi opportunity dan threatnya itu adalah lingkungan eksternal di perusahaan tersebut, sedangkan strength and weaknessnya itu ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kita masuk ke salah satu faktor eksternal yang ada di perusahaan, yaitu lingkungan politik ya. Jadi kebijakan sorry sebentar saya share. Nah, jadi lingkungan pertama itu ada lingkungan politik ya di eksternal. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan organisasi. Nah, politik ini sangat berpengaruh ya terhadap perusahaan, di mana apabila terjadi suatu perubahan peraturan ataupun kebiasaan-kebiasaan politik baru yang muncul, maka akan juga mengakibatkan dampak terhadap suatu perusahaan. Jadi karena itulah pemetaan peluang bisnis juga harus memperhatikan kondisi politik sebuah pemerintahan, sehingga nantinya tidak terjadi benturan di kemudian hari. Nah, perusahaan-perusahaan, baik perusahaan yang kecil ataupun besar, harus menyesuaikan gitu dengan kondisi politik yang ada di Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini kondisi politiknya sekarang yang bagaimana gitu, yang bisa kita adaptasi gitu di perusahaan tersebut. Nah, masuk ke lingkungan ekonomi. Nah, di lingkungan ekonomi ini ada berbagai faktor yang mempengaruhinya ya, daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Contohnya pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan nilai tukar mata uang dan sebagainya. Nah, jadi eh, tingkat inflasi, terus peredaran mata uang di masyarakat, terus apa namanya itu harga saham ya, itu juga sangat mempengaruhi terhadap perusahaan kita gitu ataupun bisnis kita. Kenapa? Karena seperti contoh ya, kalau misalnya kita adalah perusahaan garmen, jadi kita membutuhkan bahan baku. Kalaulah kondisi ekonomi sedang sulit, peredaran uang di masyarakat eh, sedikit gitu, otomatis pasti harga-harga bahan baku itu juga akan semakin tinggi gitu, sehingga terjadinya inflasi ya. Jadi faktor ekonomi ini juga sangat berpengaruh terhadap perusahaan kita. Selanjutnya ada faktor sosial ya, faktor lingkungan sosial. Jadi keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi pangsa pasar yang ada. Contohnya itu tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial dan lingkungan kerja dan sebagainya. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya, karena eh, kita pada saat menentukan produk apa yang ingin kita jual, itu kita melihat gitu ke masyarakat, siapa sih sebenarnya target kita gitu, status sosialnya seperti apa gitu, apakah dia yang berpendapatan menengah ke atas ya, atau dia seorang dosen berpendidikan S1 minimal atau dan sebagainya. Jadi faktor sosial ini juga sangat berpengaruh terhadap usaha kita. Contoh, ada suatu daerah yang memang lingkungan sosialnya itu adalah lingkungan orang-orang yang belum berpendidikan tinggi. Jadi kira-kira kita di situ bisa buka perusahaan, bisa buka usaha apa gitu, apa yang bisa kita jual di situ dengan target pasar yang orang-orang seperti itu. Atau di lingkungan sosial yang ada orang-orang yang berpendidikan tinggi, kita harus benar-benar membuat produk itu benar-benar serius gitu. Jangan sampai nanti orang-orang yang berpendidikan tinggi tersebut menganggap bahwasanya produk kita itu tidak layak ya. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, yaitu lingkungan teknologi. Faktor eksternal yang ini bisa merupakan segala hal yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Jadi itu perubahan teknologi, contohnya ya perubahan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Nah, sekarang teknologi informasi sudah sangat canggih, banyak aplikasi, sistem, terus bahkan server-server pun bisa dijual dan digunakan sama
perusahaan untuk menyimpan datanya sendiri, sehingga dalam penentuan manajemen pemasarannya seperti merencanakan suatu produk, merencanakan harga, itu juga bisa menggunakan teknologi ini. Jadi perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh sekarang. Kita bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi yang sedang berkembang ya. Jadi nggak lagi perusahaan itu bersifat konvensional, namun sudah menggunakan sistem, menggunakan aplikasi. Contohnya kalau misalnya ada perusahaan ekspedisi, dia menggunakan tracking dari map misalnya, jadi kita tahu di mana barang itu bisa berada gitu. Nah, selanjutnya ada environment. Jadi faktor lingkungan yang terkait dengan aktivitas atau rencana bisnis dan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli seperti lokasi geografis. Nah, lokasi geografis ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena mungkin saya pernah bahas juga. Jadi kalau ada lingkungan atau daerah yang ada condong lebih kepada musim hujan misalnya, jadi produk apa yang akan kita jual, ataupun lingkungan yang panas, produk apa yang bisa kita jual, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ada legal ya, ada kondisi yang meliputi adanya pengaruh hukum. Nah, jadi ini seperti perubahan perundang-undangan yang ada, jadi diperlukan perhatian khusus terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan menyangkut proses bisnis suatu organisasi. Jadi semuanya itu di negara Indonesia ini diatur sama namanya hukum, apalagi bisnis ya, kita diatur sama peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perpajakan, peraturan dari segi bisnis itu sendiri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada cara bagaimana kita untuk bisa memanfaatkan ya peluang-peluang yang di luar tadi, sehingga bisa dapat berdampak baik bagi perusahaan kita. Nah, jadi di sini ada yang pertama itu competitive rivalry. Jadi menganalisis faktor-faktor persaingan antara sebuah organisasi dan organisasi lainnya, sehingga strategi organisasi akan berhasil jika mampu memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi lainnya. Nah, ini saya juga sudah pernah jelaskan bagaimana tentang keunggulan kompetitif terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita menganggap itu suatu keunggulan, maka tidak boleh keunggulan tersebut dimiliki juga sama perusahaan lain. Jadi makanya kita harus menganalisis faktor-faktor persaingan dulu. Kalau di persaingan di pasar atau perusahaan-perusahaan yang udah ada, apa sih sebenarnya yang mereka punya gitu, dan kita bisa buat satu kelebihan sendiri ya, daripada kita harus mengikuti sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Nah, selanjutnya supplier power. Jadi menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan pemasok yang memiliki posisi tawar-menawar yang berbeda-beda terhadap organisasi, seperti kecukupan pasokan dari supplier, posisi dan kekuatan supplier untuk mengontrol harga barang yang dipasok. Nah, ini bisa dibilang kita dalam segi pengaturan barang-barang inventaris untuk bahan baku ya, untuk membuat suatu produk itu harus tepat sasaran. Jadi supplier power ini harus kita pastikan kecukupan pasokan dari supplier. Jangan sampai nanti kita produksi kita tinggi, namun bahan baku kita nggak mencukupi, dan sebaliknya jangan sampai kita produksi barang kita itu enggak terlalu tinggi, tapi kita menumpuk bahan baku sehingga terjadi penumpukan barang di gudang, juga membuat biaya operasional perawatan bahan baku tersebut sayang terbuang sia-sia. Nah, selanjutnya itu ada new entrants ya, jadi merupakan berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya pendatang baru dalam suatu industri. Nah, jadi kalau kita udah bermain satu bidang gitu kan, satu industri, itu pasti bakal ada yang namanya pendatang baru. Jadi kita harus siap-siap dengan kekuatan kita yang kita miliki. Jadi ketika hambatan industri semakin rendah, hal tersebut dapat memicu masuknya pendatang baru. Jadi kalau ketika ada saat kita masuk ke suatu industri, di situ nggak terlalu banyak resiko, tidak terlalu banyak hambatan, maka pasti dapat dipastikan banyak pendatang-pendatang baru di industri tersebut. Jadi sehingga berdampak pada penurunan probabilitas. Jadi dampaknya terhadap perusahaan kita, jadi konsumen itu bisa membuat opsi-opsi terhadap produk lain dari perusahaan lain, sehingga kemungkinan
atau peluang-peluang konsumen untuk membeli produk kita itu bisa menurun. Nah, sebaliknya jika hambatan industri semakin tinggi, maka akan sulit bagi pendatang baru untuk memasuki industri. Jadi kalau kita bermain di industri yang kecil risiko, udah pasti banyak pesaing. Tapi kalau kita main di industri yang berisiko tinggi, berisikonya besar ya, maka dapat dipastikan pesaing juga sedikit. Oke, selanjutnya ada substitution. Jadi merupakan suatu kondisi di mana persaingan produk yang dihasilkan perusahaan tidak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama, namun persaingan tersebut juga berasal dari perusahaan lain yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan fungsi. Ini tadi saya sudah singgung mengenai produk substitusi ya. Jadi ada produk yang sama yang diciptakan satu perusahaan yang menjadi opsi pilihan kepada konsumen. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita untuk menguatkan yang namanya layanan, menguatkan namanya kualitas dan after sale-nya. Selanjutnya itu ada consumer power. Jadi menjelaskan tingkat kekuatan konsumen dalam membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Semakin tinggi pilihan barang dan jasa yang tersedia di pasar, maka semakin tinggi pula kekuatan konsumen untuk menentukan pilihan dalam membeli barang atau jasa, sehingga berpotensi menjadi ancaman. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa jadi barang yang tersedia di pasar itu harus tidak lebih hebat daripada barang yang kita punya kalau kita mau tetap barang kita yang dibeli. Jadi consumer power ini, konsumen itu bebas memilih produk apa yang dia inginkan sesuai dengan nilai-nilai produk yang diinginkannya. Jadi prinsip yang sudah pernah saya sampaikan, prinsip konsumen itu tidak mau mengeluarkan uang dengan nilai produk yang rendah, dia mau membeli produk yang sangat berkualitas dengan harga yang murah. Nah, itulah namanya consumer power. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang bagaimana pengaruh eksternal yang ada di wirausaha. Jadi adik-adik, kawan-kawan sekalian bisa dicermati dengan seksama. Oke, baik, saya rasa cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.